sehat selalu. Nah, tujuan dari Ibu membuat video kali ini yaitu supaya kita dapat bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Yang mana kita telah mendapatkan instruksi dari pemerintah kita sendiri, yaitu untuk dapat bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kita tidak usah keluar rumah jika tidak memerlukan sesuatu apapun. Namun, jika dalam keadaan terpaksa kita harus keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker dan mencuci tangan ataupun memakai sarung tangan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri dan juga kita harus menggunakan hand sanitizer untuk kebersihan tangan kita sendiri. Namun apabila kita tidak mempunyai hand sanitizer, kita dapat menggantikannya dengan mencuci tangan sesering mungkin. Dan juga kita harus menjaga kebersihan tubuh kita sendiri juga. Dan jangan lupa selalu memakai masker untuk menghindari dari wabah virus corona. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi kimia. Mungkin dalam pikiran anak-anak sekalian, reaksi kimia itu hal yang abstrak, gak bisa kita lihat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua, reaksi kimia itu bukanlah hal yang abstrak, namun memang unsurnya saja yang bersifat abstrak. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak reaksi-reaksi kimia yang dapat kita temukan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang reaksi kimia. Nah, sebelum Ibu memberitahukan kepada kalian apa itu reaksi kimia, kita harus melihat dulu persamaan dari reaksi kimia. Yang mana reaksi kimia itu dapat kita lambangkan dengan A tambah B menghasilkan C tambah D. Yang mana A dan B ini merupakan reaktan dan C tambah D ini merupakan produk. Di sini dapat kita lihat yaitu ini merupakan zat bereaksi atau reaktan dan ini merupakan zat hasil reaksi atau produk dari suatu reaksi kimia. Nah, di sini reaksi kimia dapat kita simpulkan yaitu pengertiannya adalah suatu zat atau peristiwa perubahan dari suatu penggabungan zat kimia yang dapat menghasilkan zat ketiga atau yang disebut dengan produk. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari reaksi kimia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari reaksi kimia. Yang pertama itu reaksi penggabungan, yang mana reaksi penggabungan ini merupakan reaksi di mana dua buah zat yang bergabung membentuk zat ketiga atau suatu senyawa, yang mana di sini dapat kita lambangkan dengan A ditambah B menghasilkan C. Nah, di sini ini merupakan suatu zat kemudian menghasilkan suatu unsur atau zat yang baru. Nah, di sini terjadi proses reaksi kimia. Nah, di sini contohnya sudah Ibu buat sendiri, yaitu ada natrium ditambahkan dengan klorida menghasilkan NaCl. Nah, NaCl ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa garam dapur. Nah, selanjutnya ini merupakan reaksi perkaratan, yang mana ini merupakan besi yang ketika ia terkena oleh oksigen atau udara, kemudian terkena oleh H2O atau air, ia akan menghasilkan perkaratan atau yang disebut dengan unsur atau yang disebut dengan senyawa Fe2O3 X H2O. Ini merupakan perkaratan dari suatu besi. Nah, yang selanjutnya itu ada proses dari fotosintesis. Ini juga merupakan reaksi penggabungan, yang mana pada reaksi ini terjadi ketika karbon dioksida ditambahkan dengan H2O dan juga energi atau sinar matahari. Ini akan menghasilkan glukosa yang terdapat dalam fotosintesis dan oksigen yang dapat dikeluarkan, contohnya seperti pohon. Yang selanjutnya yaitu reaksi penguraian, yang mana reaksi penguraian ini adalah reaksi yang bila senyawa tunggal bereaksi akan membentuk dua zat atau lebih, yang mana dapat kita lambangkan dengan ketika A dengan B diuraikan maka akan menjadi A dengan B. Nah, penguraian ini dapat terjadi jika adanya penambahan suhu atau suatu katalis apapun. Nah, di sini Ibu telah mengambil contoh yaitu 2H2O dapat mengurai menjadi 2H2 dan juga O2 atau oksigen. Yang selanjutnya yaitu reaksi pembakaran.
Reaksi pembakaran merupakan suatu contoh reaksi yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika kita membakar sampah, membakar kertas, ataupun ketika kita sedang memasak. Nah, reaksi pembakaran ini adalah contoh reaksi yang mana bahan bakar bereaksi dengan zat pengoksida sehingga menghasilkan energi panas atau menghasilkan reaksi oksidasi atau eksotermis yang menyerap panas, kemudian menghasilkan energi. Nah, di sini Ibu mengambil sebuah contoh reaksi yaitu CXHY ditambah O2. Ini merupakan reaksi pembakaran yaitu oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, yang mana CO2 ini merupakan karbon dioksida dan H2O menghasilkan air, yang mana reaksi pembakaran kimia ini memiliki ciri khas seperti hidrokarbon yang sebagai sumber bahan bakar dan oksigen sekalian sebagai oksidator atau reaksi pembakaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada reaksi netralisasi, yang mana reaksi netralisasi ini ketika suatu asam ditambahkan dengan suatu basa menghasilkan garam dengan air. Ini merupakan contoh reaksi yang mana ketika HCl ditambah, yaitu merupakan suatu asam, kemudian ditambahkan dengan NaOH, ini merupakan suatu basa dan menghasilkan garam yaitu NaCl seperti garam dapur dan air atau H2O. Ibu akan menjelaskan beberapa contoh reaksi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama ada reaksi pembakaran, yang kedua reaksi perkaratan, ketiga ada reaksi antara asam cuka dengan baking soda, yang keempat ada reaksi endotermis, dan yang kelima ada reaksi antara betadin dan tablet vitamin. Nah, di sini Ibu harap setelah dari Ibu menjelaskan contoh dari reaksi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu harap kalian mengerjakan tugas yaitu membuat reaksi kimia dari contoh-contoh reaksi kimia yang akan Ibu jelaskan setelah ini. Adapun bahan-bahan yang akan Ibu gunakan yaitu Ibu gunakan dalam contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembakaran, yaitu Ibu menggunakan kertas dan juga korek. Pada reaksi perkaratan, Ibu hanya menjelaskan dari paku. Selanjutnya ada reaksi antara asam cuka dengan baking soda. Selanjutnya ada reaksi endotermis, Ibu menggunakan air warna, koin, piring, dan lilin. Selanjutnya Ibu menggunakan reaksi kimia yaitu antara betadin dengan vitasimin, kemudian air minum. Ibu akan mempraktekkan yaitu reaksi pembakaran. Ketika kertas ini Ibu bakar, apa yang akan terjadi? Kertasnya terbakar. Nah, ketika kertas ini terbakar, reaksi apakah yang terjadi dalam reaksi kimia? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang reaksi perkaratan. Nah, ini Ibu akan menjelaskan sendiri. Reaksi perkaratan ini dapat terjadi akibat dari terkena paparan sinar matahari, terkena oksigen, terkena karbon dioksida, dan lain-lain sehingga terjadi perkaratan. Kita dapat lihat sendiri paku ini sudah berkarat. Nah, tuliskan reaksi kimia yang terjadi dalam perkaratan sebuah paku ini. Antara asam cuka dengan baking soda. Nah, Ibu akan memasukkan asam cuka ini ke dalam botol. Kemudian Ibu akan memasukkan baking soda ini ke dalam balon ini. Setelah memasukkan baking soda ke dalam balon, kemudian Ibu akan menutup penutup botol ini dengan balon. Ibu akan memasukkan baking soda ini ke dalam air cuka yang sudah berada dalam botol. Nah, kita dapat lihat sendiri tidak ada udara dalam balon ini. Masih tidak ada udara. Kemudian setelah Ibu memasukkan baking soda ke dalamnya, kita saksikan apa yang terjadi. Nah, dapat kita lihat sendiri
ada gas yang terdapat dalam balon dan balon semakin lama semakin membesar. Nah, Ibu harap kalian membuat reaksi kimia dari percobaan ini dan kerjakan di rumah masing-masing. Dapat kita lihat, balonnya semakin lama semakin membesar dan semakin banyak udara yang terdapat di dalamnya. Yaitu reaksi endotermis. Nah, di sini Ibu menaruhkan sebuah koin dan Ibu menuangkan sedikit air. Kemudian bagaimanakah cara kita mengambil koin ini tanpa menyentuh koin yang berada di dalam piring yang sudah dilarutkan dengan air ini? Di sini Ibu akan mengambil sebuah gelas, kemudian kita akan menangkap udara yang dihasilkan atau oksigen yang dihasilkan oleh lilin ini. Kemudian menutupnya dan kita saksikan apa yang terjadi. Dapat kita saksikan, koin ini sudah tidak tersentuh lagi dengan air dan air diserap oleh gelas ini. Nah, melalui percobaan ini coba kalian buat reaksi kimianya dalam sebuah reaksi. Selanjutnya yaitu Ibu menggunakan betadin dan vitasimin dan air. Ibu akan memasukkan air ke dalam gelas ini dan meneteskan beberapa tetes betadin. Kemudian kita aduk supaya homogen. Warnanya menjadi sedikit kecoklatan. Dan Ibu akan memasukkan vitasimin ke dalamnya. Kita lihat apa yang terjadi. Kemudian Ibu aduk. Dapat kita lihat air atau larutan yang ada di dalam gelas ini menjadi bening. Demikian reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat Ibu jelaskan. Ibu ulangi sekali lagi, dari percobaan contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang telah Ibu praktekkan tadi, Ibu akan menugaskan kalian yaitu menuliskan sebuah atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam contoh-contoh reaksi kimia yang telah Ibu jelaskan. Setelah demikian yang dapat Ibu jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.